warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mahasiswa STI Surakarta. Semangat. Hari ini kita akan membahas di dalam mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal bersama Ibu Ari Susanti dengan tema Risk and Return. Jadi di sini nanti mungkin melihat judulnya resiko dan keuntungan. Masih terkait dengan saham ya, Bu Ari? Masih. Oke, jadi nanti di sini akan tersaji resiko dan keuntungan yang mungkin bisa diperoleh gitu ya. Iya betul. Apa sih ya? Silahkan Bu Ari penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Kade. Kita lanjut ya untuk pertemuan ke-7. Moga-moga masih semangat ya. Pastinya semangat karena penasaran terus nih setelah kita mengenal beberapa pengertian, beberapa analisa, kemudian apa sih selanjutnya resiko dan keuntungan yang kita dapatkan. Nah, di sini di pertemuan ke-7 kita akan memahami resiko itu sebenarnya apa. Apapun yang kita lakukan pasti ada resikonya. Dan saya bilang mestinya kita kalau investasi kita mengharapkan apa itu keuntungan. Mindsetnya pasti aku pengen keuntungan. Padahal ada resikonya juga. Jadi yaitu kita harus lebih banyak hati-hati. Kehati-hatian itu memang sangat penting ya. Karena kalau nggak hati-hati kita asal-asalan malah kita menjadi rugi, malah tidak kayak gitu. Mendapatkan keuntungan akan mengalami kerugian. Oke. Jadi ada 3 poin yang di bab ini adalah resiko dan return. Kemudian nanti apa itu resiko, apa keuntungannya. Nah, di sini saya bilang ya bahwa konsep kita adalah investor itu menyukai keuntungan, tidak menyukai resiko. Iya. Pastinya kayak gitu. Pengennya untung. Nek punya resiko mesti keuntungan tanpa resiko. Keuntungan tanpa resiko ada nggak ya? Kayaknya ya gimana ya Bu, kalau misalnya pasti ada lah ya. Walaupun karena apa? Karena kalau kita berinvestasi di saham itu kadang kan bukan hanya dipengaruhi dari internal kita, tapi kan dipengaruhi oleh eksternal yang lain-lain lah. Banyak faktor. Belum ada inflasi harga, ada apa kan, jadi kan tidak hanya keuntungan lah. Jadi kita harus siap-siap. Pasti akan ada resiko yang menyertai. Oke. Cuman kalau memang kita memiliki dana yang terbatas, jangan sesekali kita berani ini ya, misalnya dana yang kita miliki itu hanya cukup untuk uang makan saja, kemudian kita nyoba-nyoba nanam saham. Dengan beraninya kita nanam saham malah nanti akan beresiko lebih tinggi. Jadi persiapkan baik-baik untuk proporsi keuangan dengan melakukan cek keuangan, dengan melakukan perencanaan keuangan yang baik. Literasi gitu. keuangannya harus Literasi jalan. keuangannya harus jalan, jangan asal-asalan melu-melu kojone. Biasanya kan sombong dikit dong. Gitu. Jadi nah, tadi saya di pertemuan sebelumnya sempat ya menyebutkan bahwa saya ini masuk ke tipe investor yang seperti apa. Yaitu ada 3, ada konservatif, ada agresif, ada moderat. Apalagi ini istilahnya. Iya, saya ada posisi di mana. Jadi kita harus mengenal satu persatu ya. Saya tipe jenis investor yang mana. Sebenarnya kalau misalnya seperti ini, dengan melakukan cek financial planner itu biasanya melakukan cek keuangan, kita akan tahu kita masuk ke tipe yang mana. Tetapi secara kasat mata kita itu mengenal merasa ya bahwa iya ternyata aku itu masuk yang takut untuk menanggung resiko yang sangat besar nantinya gitu. Jadi konservatif mungkin. Nah, konservatif. Jadi nanti kita kenal dulu Bu satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah investor yang konservatif. Investornya ini adalah investor yang menghindar resiko. Pengennya keuntungan tapi dia, resikonya nggak mau. Betul, dia cenderung memilih perubahan yang tingkat resikonya rendah. Kemudian perubahannya seperti ini berarti resikonya kecil tapi returnnya juga biasanya nggak terlalu besar ya. Jadi kayak gitu. Jadi resikonya dia pengen pokoknya resikonya rendah aja lah, jangan yang ini. Dia menghindar Bu, banyak menghindar resiko. Jadi kalau kita tipe investor yang konservatif, takut resiko, tapi juga terima dengan keuntungan yang tidak terlalu tinggi. Berarti ini ya instrumen yang bisa kita pilih ya. Ya, makanya saya di sini cantumkan dan lain sebagainya. Ada tabungan, deposito yang paling
aman ya, mungkin Aman. deposito aja deh kayak gitu Ya. ya Bu, tahu-tahu nanti kembali dengan berapa persen, 20% Ya. kayak gitu biasanya kembali. Jadi emas yang lagi tren saat ini kan, emas tuh lebih aman kan dengan harga yang tinggi kan Bu, sekarang kan Ya. 1 gramnya aja udah 1 juta lebih lah saat ini. Nah itu tipe yang menghindar resiko, Ya, jadi konservatif ini ya. konservatif. Jadi ini silahkan kalau Anda bertipe konservatif Ya, milih tidak berani menanggung resiko tinggi, silahkan pilih yang instrumen ini. tersebut. Betul. Kemudian yang kedua, dia agresif. Kalau agresif ini menyukai resiko menantang nih, resiko ini. menantang resiko. Dia suka cenderung mencari resiko. Nah, kalau yang agresif ini biasanya dia menjadi seorang trader. Dia berani jual beli saham, dia berani berarti kayak gitu. biasanya resikonya tinggi, keuntungannya juga tinggi kayak gitu. Jadi kita bisa pilih instrumen itu ya. Betul, Apakah saham, reksadana saham gitu ya, campuran apa trading saham. Jadi yang ini forex adalah instrumen. Jadi saya cantumkan di sini kenapa? Karena nanti saya saya mending memilih saham apa. Kemudian trading lah banyakannya. Kalau yang agresif ini dia menyukai resiko. Jadi dia nggak takut Bu. Ketika dia kena resiko seperti apapun dia udah siap. Gitu. Jadi, kemudian yang terakhir, yang tipenya ketiga adalah investor moderat. Nah, dia sedang-sedang aja. Ya kan? Dia udahlah, kalau dia resiko ya wes, dia punya keuntungan ya bersyukurlah kayak gitu. Jadi instrumen atau alat yang bisa dipilih reksadana campuran itu yang paling aman. Campuran itu ya nanti ada penjelasan di bab reksadana campuran itu ada macam-macam di dalamnya. Jadi ada kombinasi antara saham, obligasi, reksadana di dalamnya itu ada semuanya di situ. Jadi lebih akan ada penjelasan penjelasannya. Kemudian dia lebih siap lah Bu dia 50-50 lah. Dia mau resiko, dia mau return ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Jadi tipe manakah Anda? Ya, cara mengetahuinya ya financial check up ya. Dia ada aplikasi kok. Mahasiswa pasti tahu di Play Store, buka itu aplikasi financial check up, aku masuk investor yang mana kayak gitu. Kalau ragu dengan secara kasat mata kita itu masuk mana ya gitu. Wah, kalau buka deh apa ini? Kalau saya tuh kayaknya saya tuh takut resiko ya. Ya gitu. Jadi kita harus tahu ya, memahami 3 jenis investor tadi. Selanjutnya adalah resiko pada perusahaan. Nah, kalau tadi itu adalah pribadi. Ya, secara pribadi. Kalau ini adalah resiko pada perusahaan. Ada 2. Jadi ada resiko sistematis, ada non sistematis. Kalau resiko sistematis, kalau sistematis itu resikonya itu berasal dari eksternal, di luar perusahaan. Nah, kalau lingkungan eksternal ini biasanya agak lebih sulit terkontrol ya. Betul. Jadi perusahaan nggak bisa terkontrol dengan baik karena dari eksternal dari luar. Agak jadi sulit mengontrol. Agak sulit dikendalikan ya. Kan kalau ada inflasi, kalau gejolak pasar modal, balik lagi kalau zaman sekarang ini ya, pandemi yang belum ada selesainya ya ngaruhnya sangat banyak di perusahaan. Nah, ini adalah sistematis ya dari eksternal. Kemudian kalau yang non sistematis itu yang dari dalam perusahaan itu. Jadi dari pihak manajemennya. Berarti ini harusnya lebih mudah dikendalikan ya. Betul. Dari pihak manajemennya, ada dari segi penjualannya, kemudian ada terjadi korupsi manajemen, kebangkrutan. Nah, itu dari dalam sebenarnya perusahaan. Bisa diminimalisir oleh perusahaan. Tapi ya kita nggak tahu, kadang kan loss juga kan ya. Tiba-tiba terjadi adanya korupsi, adanya pihak bisa manajemen terdeteksi ataupun tidak ya. Tapi sebenarnya kalau non sistematis ini harusnya lebih bisa terdeteksi. Iya, malah lebih bisa, kecuali yang tadi sistematis ya. Kemudian selanjutnya resiko dalam investasi saham itu ada beberapa resiko. Tadi sudah disebutkan capital loss. Kalau tahu-tahu harganya itu dia turun. Kayak kemarin ya, banyak yang anjlok karena ada isu PSBB lah langsung turun. Nah, itu contoh satu kasus ya yang sekarang lagi in banget. Itu kemungkinan bisa rugi ya karena kita jual dengan harga yang lebih murah daripada saat membeli. Betul, Ibu. Kemudian ini adalah terjadi karena adanya salah analisa atau tidak memahami apa yang diinvestasikan. Jadi mungkin terlalu terburu-buru karena ada PSBB. Nah, iya, karena itu langsung turun. Kemudian
kalau kita mau menanam saham juga kita memilih yang saat ini tepat lah. Saat ini kan misalnya saham yang tepat kan misalnya saham yang untuk konsumsi kayak gitu, perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan masyarakat saat ini ya, gitu terus ya. telekomunikasi. Kemudian telekomunikasi lebih ini ya Bu, karena kita kan sekarang kita pakai kuota ya. Oke, kemudian yang kedua tidak mendapatkan dividen. Oh, ini mungkin karena perusahaan tidak mengalami Betul. keuntungan ya, keuntungannya menurun. Jadi keuntungan perusahaan tidak cukup. Jadi laba yang ada tidak dibagikan. Dividennya tidak dibagikan. Tapi dia digunakan untuk melakukan ekspansi pasar. Jadi dia menggunakan lagi. Atau setidaknya untuk bertahan dulu. Ya, jadi dia tidak keadaan bagi-bagi, tidak diputuskan melalui. Jadi dia udahlah nggak bagi-bagi dulu deh kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada resiko suspend. Nah, apalagi nih istilah suspend? Suspend itu bursa menghentikan aktivitas perdagangannya. Nah, jika suatu saham terkena suspend, maka investor tidak dapat menjual harga saham tersebut karena dicabut. Jadi itu biasanya ada aktivitas yang mencurigakan gitu, Bu. Jadi ini yang berhak menghentikan bursa melihat ini ada aktivitas yang mencurigakan nih, sebaiknya dihentikan dulu, kemudian dicek. Suspend ya. Jadi statusnya suspend. Jadi ketika nanti dicek di IDX, oh ini perusahaan lagi statusnya suspend, jangan kita beli sahamnya itu. Jadi bahaya. Nah kemudian kalau misalnya kita punya saham yang kena suspend, ya sudah, mending kita diem dulu. Jangan gerusa-gerusu, nggak bisa dijual, nggak bisa ini. Tapi ya udah, pokoknya tenang dulu, nggak usah panik kayak gitu. Sampai nanti keputusan. Betul Bu. Kemudian yang keempat adalah resiko delisting saham. Nah kalau udah sampai statusnya seperti ini, maka dia dikeluarkan dari bursa. Mungkin ada kesalahan yang fatal, kinerjanya yang buruk Bu, misalnya makin turun. Makanya kita lihat tadi analisis fundamental, kita lihat 5 tahun ya untuk analisisnya. Ketika kinerjanya atau contohnya saja dia tidak pernah misalnya 3 tahun dia bagi dividen, kemudian 2 tahunnya dia udah nggak bagikan dividen lagi. Berarti sebaiknya warning itu udah, jangan dibeli dulu. Udah itu kayaknya nanti udah tanda-tanda akan delisting dari bursa kayak gitu. Jadi dikeluarkan. Jadi itu udah nggak tercatat lagi. Kayak kemarin itu juga ada yang LQ45 ada 3 yang keluar juga. Jadi perlu update berita juga. Jadi penyebabnya adalah tersangkut oleh kasus hukum. Kinerjanya menurun. Kemudian ya permintaan perusahaan. Udah saya nggak maulah ada biasanya karena memang kinerjanya turun. Jadi nggak mungkin kinerjanya bagus dia request betul keluar. Masa dia mau bagi saham bagi dividen dari mana kalau misalnya dia kinerjanya terus menurun. Oke, kemudian lanjut yang kelima, resikonya adalah bangkrut dan likuidasi. Ini jadi jelas ya, kalau jelas namanya udah juga likuidasi, bangkrut udah. Berarti kita pemegang saham pun ikut bangkrut. Tapi jangan takut, dengan dana kita pasti dikembalikan karena yang di pertemuan kedua itu ada lembaga penjamin. Jadi ada lembaga penjamin LPS. Yang mengatur ya, kalau di bank LPS Bu. Jadi kalau ini nanti ada lembaga, jadi bank, makanya ada bank, kan saya bilang ada bank kustodian ya di pertemuan kedua itu. Di bank kustodian itu uang kita memang aman di sana. Jadi ada lembaga penjamin efek, itu dia nanti akan mengatur keuangan kita. Nanti tenang, wah uangku nggak bakalan balik kayak gitu karena bangkrut, tapi tetap akan diproses melalui penjamin. Gitu. Berarti relatif aman. Jadi ada 5 ya, tadi ada resikonya, terakhir ini bangkrut sama likuidasi. Kemudian selanjutnya return, jadi pengembalian itu adalah potensi keuntungan saham. Itu ada dividen dan capital gain ya. Dividen tadi pembagian saham setiap tahunnya biasanya melalui rapat umum pemegang saham. Kemudian capital gain itu selisih yang tadi yang diulang-ulang ya. Ada harga jual sama harga belinya. Seperti itu. Nah, ini kesimpulannya saja. Tadi kalau tingkat pengembalian ada 2, kalau resikonya tadi ada
4 ada 5 Ada tadi ya 5. saya jelasinnya. Oke, mungkin itu Bu Kade dari Oke, saya. demikian rekan-rekan mahasiswa, silahkan juga dipertimbangkan karakteristik Anda, apakah risk taker, apakah moderat, Apa sehingga ya konservatif, sehingga bisa menentukan saham mana yang akan dipilih. Oke. Gitu ya, Bu. Iya, Terima kasih Bu Ari Susanti. sama-sama Bu. Salam investasi. Dadah.